Hai Miming, welcome to Pod Meeting, podcast mingguan broadcasting. Nah, sebelum kita memulai pada inti acaranya nih, sebaiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Atanurwan Putra yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Nah, kita nih udah kedatangan bintang tamu yang menurut saya itu benar-benar spesial, heboh, keren lah pokoknya. Nah, daripada teman-teman yang di rumah pada penasaran kan siapa sih bintang tamu kita pada hari ini tuh, langsung aja nggak sih kita sapa Pak Rija. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Rija. Pak Rija, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rija, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah Tan, baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita lanjut ke itu, Pak Rija boleh memperkenalkan diri sama teman-teman yang di rumah dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Maulidi. Saya guru PAI SMK 2 Cibinong. Saya ngajar di sini dari tahun 2019. Wow. Tepuk tangan lu dong. Nah, BTW Bapak ini umurnya berapa sih, Pak? Saya lahiran 2001. Wah. 2001. Muda banget ya, Pak ya? Wow. Saya lahiran 1995. Berarti sekarang umur saya 28, 29. Oh, 28, 29. Berarti mau jalan ke 30 ya? Ya, boleh. Berarti masih muda banget ya, Pak ya? Iya, udah menjadi guru. Cuman ya, masih ke bawah. Ya. Nah, Bapak ini aslinya orang mana sih, Pak? Saya itu Korea, tapi Ya. Saya asli orang Bogor, Mas. Bogor, berarti Sunda. Ibu saya orang Surade, Jampang. Surade mana itu? Sukabumi dong. Oh, Sukabumi. Pantai Genteng sana, dan bapak saya orang Bogor, tapi saya lahir di Bogor. Oh, berarti nggak jauh-jauh dari Jawa Barat lah, Pak ya. Nah, Bapak ini dulunya tuh alumni SMK mana sih, Pak? Oh, saya penasaran nih. Saya tuh alumni dari Madrasah Aliyah Syarjul Falah. Madrasah Aliyah. Itu daerahnya di mana sih, Pak? Itu ada di Karadenan juga. Saya kebetulan saya itu sekolahnya nggak jauh-jauh. Saya itu Akamsi, ya, anak kampung sini. Jadi sekolahnya sekitar sini aja. Oh, berarti dekat-dekat sini semua ya? Dekat sini. Pesantren saya juga sini juga. Nah, teman-teman tuh ada yang penasaran nggak sih sama hobi nih ya, kayak hobi atau makanan favorit dari Bapak Rija ini? Ya mungkin boleh ya Pak ya kita tanya-tanya. Kita di sini mengupas abis lah tentang Pak Rija gitu ya pada hari ini. Nah, Bapak itu kira-kira hobinya apa sih Pak selain mengajar sebagai guru agama itu? Hobi saya ya? Iya. Hobi saya membaca sih. Wah, membaca apa tuh? Baca garis wajah. Iya. Nggak, saya seringnya membaca, seneng juga dengar musik dan ceramah kali ya. Oh, musik, ceramah, wawasan dan refleksi diri aja sih sebenarnya. Gitu. Emang suka lagu apa Pak? Saya suka lagu apa ya? Saya tuh suka lagu ungu. Ungu, biru ya. Band ungu dong. Nah inilah teman-teman kenapa saya bisa bilang Pak Rija ini heboh ya seperti inilah kurang lebih ya. Nah, Bapak suka olahraga apa Pak? Saya untuk sekarang golf udah nggak pernah ya. Emang? Karena udah nggak ada uangnya. Ya. Biliar pun saya juga udah enggak. Ya, jadi saya mungkin olahraganya cuman lari pagi. Lari pagi. Iya. Saya tuh kadang-kadang lari pagi, jogging aja gitu. Dan setelah jogging tidur lagi gitu. Iya. Tapi sebenarnya golf sama biliar tuh pernah main nggak? Kebetulan pernah yang itu yang buat anak-anak. Enggak, tapi kalau golf saya nggak pernah ya. Mudah-mudahan ada yang ngajak nanti ya. Oke. Dan kalau biliar dulu mungkin kalau pernah sih, cuman kebanyakan saya ketika nyodok bola itu ya meleset, malah teman saya kena matanya. Iya. Pulang dari sini kita main golf seru kali ya Pak ya? Abis saya berantem gitu ya. Jadi saya nggak pernah mau main itu lagi. Nah selain olahraga, makanan favorit Bapak itu apa? Apa ya? Saya tuh jarang punya makanan favorit sih. Oh jadi semuanya masuk? Enggak juga dong. Oh enggak. Oh ya maaf. Bunga pasir aja masuk. Oh ya. Jadi makanan apa aja yang penting halal, dan memang saya tuh kalau buat makanan nggak neko-neko. Saya tuh emang dari pesantren itu sering makannya itu kalau pagi itu biasanya saya makan rendang, siangnya makan soto, malamnya makan kari. Tapi semua berbentuk mie. Iya. Jadi
Oh, biar simpel, biar simpel. Nah. Jadi, itu aja lah, saya nggak mewah-mewah kok makannya. Oh ya, jadi ya apa aja kita terima lah. Yang penting kita tetap bersyukur ya Pak ya. Nah, tadi kan Pak Rija kan udah kalau nggak salah ngajar menjadi guru tuh dari 2019 ya Pak ya? Kalau di sini ya 2019, tapi saya tuh ngajarnya aslinya itu dari 2014. Bahkan saya dari kelas 2 SMA udah ngajar. Oke, boleh nggak sih Pak diceritain karir Bapak dari awal menjadi seorang guru sampai sekarang tuh sama teman-teman yang di rumah? Kalau awalnya ya? Iya dari awal, oke teman-teman kita simak ya. Dari awal tuh dari mana nih berarti awalnya? Iya, saya nggak tahu. Enggak. Oke lah, kalau awal karir ngajar, kalau karir awal ngajar saya itu dulu saya pesantren ya di Pondok Pesantren Salafiyah Al Mustahidin. Daerah mana itu, Daerah Pak? Karadenan. Karadenan semua ya, Pak? Karadenan, saya bilang saya tuh sekolahnya dan pesantren nggak jauh-jauh. Oke. Kalau pesantren saya itu 3 menit dari rumah. Jalan kaki, kalau naik motor 2 menit nggak pakai rem. Kalau pakai mobil? Pakai mobil 5 menit muter. Ya, jadi dari pesantren saya itu kelas 2 aliyah atau 2 SMA, saya itu dipercaya oleh guru saya megang taman pendidikan Al-Qur'an anak-anak waktu itu. Jadi saya tuh di usia 16 tahun itu udah punya murid gitu. Udah punya murid 16 tahun ngajar TPA, TPG dan taman Al-Qur'an lah anak-anak. Setelah lulus SMA, saya lanjutkan lagi kuliah di STAI di Serujul Falah juga, tempat yang sama saya juga. Karadenan lagi. Karadenan lagi. Oke. Ya. Dan dari semester 3 dan 4 saya sudah mulai ngajar di sekolah SMP di daerah Karadenan juga. Oke. Mungkin di sini ada alumni ya mungkin. SMP mana sih, Pak? SMP PGRI Karadenan. Oh, PGRI Karadenan. Saya itu ngajar awal karir di SMP PGRI Karadenan. Ya. Arin tuh ya. Arin tuh alumni itu. Jadi SMP PGRI Karadenan 2014 sampai 2022 dan dari 2019 sampai sekarang saya berada di SMK 2 Cibinong. Alhamdulillah. Jadi tadi ngajarnya pertama di SMP. Ya, sebenarnya tuh saya ngajar banyak tempatan. Oh, di mana aja tuh Pak sebutin? Oke. MTS Serujul Falah, MA Serujul Falah. Banyak deh pokoknya. SD pernah. SLB 3. Pokoknya SD saya pernah ngajar ya waktu itu ya, gitu. Pokoknya tempat ngajar saya banyak waktu itu, cuman penghasilan saya dikit. Tapi itu dari awal ngajar itu emang udah ngajarnya tentang apa mapel agama gitu Pak? Ya, saya tuh dari dulu tuh tentang mapel agama, cuman pernah ngajar olahraga. Oke. Nggak percaya kan? Enggak. Saya percaya Pak. 4 tahun. 4 tahun ngajar olahraga dan saya tidak bisa membuktikan bentuk badan saya, jadi saya mundur jadi. Harusnya badannya kotak-kotak katanya. Nah, Bapak kan berarti pengalaman ngajarnya kan udah bener-bener lama gitu. Nah, hal apa sih Pak yang menurut Papa tuh paling menjengkelkan ketika ngajar itu? Kalau yang paling jengkel itu ya mungkin ke siswa yang mungkin ya yang akhlaknya kurang. Saya itu nggak pernah diskriminasi siswa ya. Nggak pernah melihat mereka ganteng, jelek, nggak gitu ya, ataupun cantik, ya tetap pilihan hati. Ya maksudnya saya nggak pernah membeda-bedakan itu. Tapi yang saya paling keluhkan ketika ketemu anak itu, ketika anak itu minus akhlak aja sih. Lebih ke arah tidak punya sopan santun, songong dan sebagainya. Saya tuh lebih jengkel kepada anak-anak yang seperti itu. Makanya saya di dalam penilaian saya sendiri di dalam mengajar, attitude itu nomor 1 buat saya. Karena kadang-kadang ilmu itu akan kalah dengan adanya akhlak. Iya benar-benar. Itu kan. Nah kalau misalkan momen terindah dan benar-benar apa ya, momen terunik menurut Bapak dalam sejarah Bapak menjadi guru sampai sekarang itu apa sih Pak? Apa ya? Momen uniknya ya? Yang nggak bisa Bapak lupain lah gitulah. Apa ya? Saya juga nggak tahu. Saya juga lupa ini. Iya. Karena saya udah banyak mencetak ya. Mencetak buku. Enggak. Untuk momen terunik sih, tapi saya tuh kagum sama mungkin ya pernah mendidik anak gitu ya. Maksudnya dari SMP. Dia sekarang sudah menjadi anggota Polri gitu. Saya itu ya artinya saya salut-salut aja sama mereka gitu. Bahkan anak sekanda juga banyak lah murid-murid yang udah jadi anggota Polri ataupun yang udah sukses. Dan ketika melihat murid atau anak didik kita sukses, itu yang paling membanggakan buat saya, itu aja. Jadi Bapak kayak merasa bangga ya anak didik kita berhasil. Walaupun mereka nggak kenal lagi sama kita ya biarin aja lah. Yang penting saya udah pernah merasa mendidik mereka dan mereka akan sukses di dunia masing-masing. Oke. Nah, Bapak itu dulu sempat kuliah nggak Pak?
Kuliah. Nah, itu di univ mana sih, Pak? Kalau boleh tahu. Kuliahnya di bangunan apa ya? Itu kuliahnya di STAI, di Sekolah Tinggi Agama Islam. Oh, tepuk tangan dulu dong buat Pak Rija. Jadi saya itu nggak di universitas, jadi saya di STAI, Syarojul Falah, masih di tempat Oh, yang sama. STAI sama universitas itu beda? Beda tipis. Ya. Oh. Cuman artinya mungkin universitas lebih banyak prodinya, kalau STAI itu mungkin ada 2 atau 3 prodi aja. Tapi ya apa tuh namanya? Apa tuh? Yang kayak D3 S2-nya itu sama tingkatannya? Ada. Kebetulan saya juga lagi S2 di tempat yang sama juga. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu buat Pak Rija dong. Tapi jarang kuliah saya. Kenapa, Pak? Hah? Kenapa? Karena lebih menyibukkan diri buat mengajar di Eskanda. Alhamdulillah. Nah, Bapak, suka duka menjadi guru selama ini itu apa? Suka dukanya ya tadi saya bilang ya mungkin ada momen-momen unik gitu ya untuk kita ngajar ataupun ketika kita melaksanakan pembelajaran. Ya memang tadi suka dukanya ya kadang-kadang ya kita suka melihat anak-anak yang mungkin sudah banyak pengembangan di dalam karakternya, pengembangan di dalam pembelajarannya. Dukanya juga ada mungkin melihat anak-anak yang mungkin masih belum baik di dalam perangai dan akhlaknya. Juga kadang-kadang ya sedih aja masih banyak mungkin anak-anak murid kita yang belum mau ikut sholat berjamaah di masjid. Paling gitu-gitu aja sih. Ya lebih kalau saya ini sebagai guru agama mungkin bukan hanya tentang materi pembelajaran di sekolah, di kelas maksudnya, tapi pembuktiannya di luar kelas, yaitu seperti sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, itu termasuk menjadi penilaian saya tersendiri terhadap murid-murid saya. Oke, Itu berarti Bapak Rija ini benar-benar hebat banget ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Pak Rija dong. Nah, Pak, kalau Bapak kan pasti punya cara tersendiri ya untuk menghadapi anak-anak yang menurut Bapak tuh bandel, entah nakal, entah badung lah pokoknya gitu ya. Nah, itu caranya Bapak menghadapi mereka itu biar mereka berubah menjadi lebih baik tuh seperti apa sih, Pak? Mungkin ya kita ini Jewer. kalau dijewer jangan. Oke. Mungkin dipukul. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Sebagai guru nggak boleh memukul siswa. Apalagi menggunakan cara-cara yang artinya sifatnya kekerasan ya. Artinya di sini ya kalau melihat cara-cara melihat anak-anak yang seperti itu mungkin pendekatannya lebih persuasif aja bro. Kayak gini, kenapa sih itu anak gak mau sholat? Kalau misalkan kita hukum dengan hukum-hukum yang punishment sifatnya fisik ataupun apapun itu, yang mereka akan nggak ada jerak. Ya udahlah orang gue juga mampu kok cuma lari doang gitu. Oke. Artinya kan anak itu perlu dituntun, harus diajak, ajaknya tarik itu, gitu. Iya, ditarik pakai tali. Atan nggak sholat misalkan. Misalkan Atan nggak sholat. Pak, saya malas Pak sholat Pak. Kenapa? Maksudnya? Aduh, sensor ya. Jadi Atan belum mau sholat misalkan. Karena mungkin Atan agak males. Apakah saya harus marah ke Atan? Atan kamu sholat, kalau nggak sholat diinjek nih. Kamu? Minimal kita ajak Atan pegang tangannya. Banting. Ya kita enggak dong. Kita ajak ke masjid, ya. Tan sholat. Enggak dong. Tan yuk wudu. Tan setelah wudu yuk sholat. Artinya pendekatan lebih persuasif aja. Tanya, sholat lah. Kalau nggak sholat dosanya pribadi loh. Gitu. Ataupun kalau nggak sholat dosanya lebih besar loh dibanding apapun itu. Karena apapun keadaan kalian, walaupun mohon maaf misalkan kita sering maksiat, kewajiban sholat tetap ada dan tidak akan pernah hilang. Gitu. Jadi sholat tetap nomor 1 ya Pak? Tetap nomor 1. Nah, kita kan tadi sudah ngomong-ngomong soal agama gitu ya. Nah, kan kita kan Bapak kan juga ngajar di SMK 2 Cibinong gitu ya. Nah, bagaimana sih Pak penerapan nilai-nilai agama dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SMK 2 Cibinong yang notabene ini kan sekolahnya umum gitu. Ya tadi penilaian-nilainya penerapan agama. Oke, kita balik lagi ke basic sekolah kita itu umum. Artinya sekolah ini bukan sekolah madrasah yang aliyah gitu ya, yang sifatnya sekolah yang tertibnya memang aturannya pokok terhadap keagamaan. Tentunya kita pintar-pintar menyesuaikan diri dalam cara kita mengambil hati-hati murid-murid kita untuk mereka mau menerapkan nilai-nilai tersebut. Contoh misalkan
ada anak ataupun ada siswi yang muslim, ya muslimah, masih belum mau menggunakan jilbab atau kerudung. Apakah kita harus ngomelin? Apa kita harus ceramahin tiap hari? Tentunya dengan pendekatan yang berbeda. Tidak harus dengan kalimat-kalimat fanatisme atau segala macam. Tentunya mereka akan tersentuh apabila kita ajak dengan hati ke hati. Paling kita ngobrol gini, Neng, ih kamu mah sayang banget. Kenapa? Ya sayang banget. Bapak sayang banget? Bukan. Sorry, saya ada hati yang terjaga kok. Nggak ngeliat emang cincin, nggak ada cincin. Nah, maksudnya sayang banget tahu rambut kamu tuh kalau diliatin orang, emang kenapa sih Pak? Rambut itu aurat misalnya kan. Rambutnya itu pink. Ijo sih. Rambutnya kan kamu kalau cewek muslimah itu rambut itu aset tahu. Aset apa Pak? Aset berharga buat suami kamu nanti. Ya ini mah kalau saran Bapak kalau bisa ya ditutup, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi Pak aku pelan-pelan aja Pak nutupnya Pak. Pertama palanya, jidatnya, mukanya. Enggak lah. Artinya diajaknya santai aja pelan-pelan gitu. Pak saya baru bisa pakai kerudung satu minggu sekali hari Jumat. Boleh nggak? Boleh. Biarin mereka nyaman dulu dengan caranya. Kita masukin nilai-nilainya pelan-pelan. Biar mereka berubah sendiri dengan sendirinya, agar mereka berubah bukan karena guru, bukan karena siapapun, tapi karena hati mereka. Ketika mereka dapat itu, mereka akan melakukan seperti mereka yang biasa lakukan. Kalau ada paksaan ataupun karena sesuatu, kalau sesuatu hilang, ya dia akan hilang dengan sendiri. Gitu loh. Oke. Nah, Bapak tuh udah punya istri belum sih Pak? Alhamdulillah udah. Baru satu. Nggak mau nambah Pak? Saya punya keyakinan, punya prinsip ya. Punya prinsip istri itu satu ya, dan memang satu itu juga sulit dijaga, apalagi harus dua. Gitu. Jadi satunya kita rawat dengan baik. Duanya? Belum. 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 Saya juga masih guru biasa ya, kecuali udah di Rut BUMN. Tapi nggak jadi. Amin, semoga aja Tapi satu harus dijaga karena kesetiaan itu mahal gitu ya. Gitu. Karena mereka kan perempuan yang mau dengan saya juga ya, mereka yang menemani saya dari nol ya. Nol kecil, nol besar. Besar segimana? Segede saya. Nah, jadi dia baru satu, anak saya satu alhamdulillah. Kelas berapa Pak anaknya Pak? Anak saya baru umur 2 tahun, lagi lucu-lucunya. Oh, masih lucu-lucunya. Lucu-lucunya. Kan kalau kalian kan lagi gemes-gemesnya ya. Gemes banget gitu. Nah, Bapak kan ngajar di SMK Negeri 2 Cibinong ini kan bukan cuma 1 atau 2 siswa gitu kan. Nah, karakter siswa apa sih Pak yang paling Bapak suka itu? Karakter yang sopan sih ya. Sopan, humble, walaupun misalkan kalian prestasi banyak di luar. Tapi kalian nggak humble, nggak menghormatin guru, ya buat apa gitu maksud saya gitu. Saya tuh lebih senang ke siswa yang gampang respect gitu sama gurunya, yang sopan sama gurunya. Nggak melulu sih harus cium tangan ya, tangan saya juga basah. Ada kalau cium tangan. Jadi tapi saya respect gitu sama kalian, berarti kalian tuh punya rasa takdim, cara penghormatan ke guru yang luar biasa. Tapi saya lebih senang ke karakter siswa yang sopan, berakhlak, ya humble, dan walaupun prestasi mereka banyak, mereka nggak sombong, itu aja sih. Lebih ke arah itu. Dan tentunya karakter itu akan dilengkapi ketika anak-anak itu mau melaksanakan kewajibannya di dalam beribadah. Itu udah pasti keren lah itu siswa. Ya itu nomor pertama itu ya lah ya. Betul. Nah, Bapak itu kan ngajar di sini itu berarti udah berapa tahun Pak? Hampir 4 tahun lah. 4 tahun. Nah, Bapak pernah punya ini nggak sih planning atau gambaran? Nah, Bapak tuh mau nyampe kapan sih jadi guru? Ya artinya kita akan jadi guru selagi saya belum diangkat kepala sekolah kan. Catat. Maksudnya guru itu kan artinya nggak ada pernah jenuh ya untuk walaupun guru manusia biasa, ada rasa lelah, capek dan sebagainya. Tapi dengan ada kewajiban ini kita akan selalu mencoba menjadi guru yang sebaik-baiknya untuk siswa-siswi kita. Untuk hal itu kita serahkan kepada Allah sesuai dengan takdirnya, nanti mau seperti apa, bagaimana, karena kita juga nggak tahu gitu harus ke depannya mau jadi apa. Karena banyak teman-teman saya yang karir jadi guru ke depannya malah ada yang jadi dirut, ada yang jadi DPRD, ada yang jadi staf sus menteri, kita nggak tahu ke depannya gitu. Artinya
optimisme menjadi guru yang sekarang kita atau saya kerjakan, ya kerjakan sebaik mungkin karena kita sekarang bertanggung jawab sebagai guru gitu aja bro. Iya. Nah, dari tadi kan kita udah banyak ngobrol juga kan. Nah, Apa tuh? Pak, kita kan dari tadi udah banyak ngobrol. Kita aus nggak sih Pak? Oh iya ini. Ya, lebih baik kita minum dulu nggak sih Pak? Dikit. Ini asli kan? Asli. Bukan isi ulang kok, bukan isi ulang. Bukan. Toh ngajar kan toh? Silakan diminum Pak. Biasanya ada warnanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warna apa itu? Hah? Warna apa? Warna merah. Oh. Berarti Fanta ya. Bismillah. Lumayan. Hah? Sini dong biar kelihatan. Ya. Saya maaf ya bukan cowok apaan ya. Emang gua cowok apaan gitu loh, Pak? Kelihatan gimana? Nah, Pak, kita mah kalian jujur-jujuran aja gitu ya, Pak. Bapak pernah nggak sih kesel sama murid yang di SMK 2 Cibinong ini? Kalau misalkan emang pernah, gara-gara apa sih, Pak? Nggak apa-apa, sebutin aja, sebut. Kalau keselnya sih gara-gara bohong ya, kebanyakan bohong gitu. Maksudnya gini, maksudnya. Saya itu kan mengedepankan asas akhlak ya. Artinya kejujuran karakter kepada anak tersebut itu. Saya itu paling sewot kalau ada anak yang selalu bohong gitu. Bohong itu dalam arti apapun itu. Baik di dalam KBM atau di luar KBM. Kayak misalkan, kamu ngerjain tugas gak? Ngerjain Pak, mana tugasnya? Misalkan. Ataupun kamu udah sholat belum? Belum, udah Pak, tapi belum sholat. Tapi ketahuan dia nggak sholat. Artinya saya itu nggak respect lah gitu sama anak yang seperti itu. Oke. Ataupun kesan anak-anak yang mohon maaf yang lebih kesannya kayak merasa mentang-mentang dia punya prestasi, dengan prestasi tersebut dia sampai star syndrome gitu atau apa gitu, sampai melewati sebagaimana siswa seperti biasanya gitu ya. Tapi lebih karakter saya lebih nggak suka kepada anak-anak yang gampang yang sering bohong, terutama bohong di dalam masalah peribadahan gitu aja gitu, yang susah lah ngelihat diatur minimal untuk peribadahannya masing-masing, terutama di dalam agama Islam yaitu sholat gitu aja sih bro. Oke. Nah Pak, saya juga mau nanya nih, gimana sih cara Bapak menanggapi isu-isu kritis dalam medsos itu Pak? Tentunya medsos itu kan dunia maya yang tidak punya batasan. Dan walaupun sudah ditinggal berapa tahun ke depan, jejak digital itu masih ada. Iya pasti, benar. Iya kan? Nah maka gini, bijaknya kita ketika memakai media sosial, maka ambillah jalan wasatiyah, pertengahan. Jalan wasatiyah itu pertengahan. Kirain keradenan sih. Bukan. Bukan. Komat. Jadi maksudnya gini, ketika kita melihat media sosial, pandai-pandailah memilih hal tersebut. Sorry gini ya, hoax itu bisa terjadi karena kita kurang membaca dan kurang memperhatikan hal-hal yang lain, hanya berpacu kepada satu sumber. Ini hoax ya. Karena kan dulu saya itu pernah jadi korban hoax gitu kan. Artinya pernah sering terjadi di up oleh media ataupun orang yang tidak bertanggung jawab ataupun oleh pribadi seseorang tentang kebohongan ataupun tentang hal-hal berita yang tidak benar. Mending kalau misalkan hal-hal pribadi kadang-kadang menggiringnya ke opini-opini agama yang sekali lagi ya dapat merugikan agama itu sendiri. Artinya maksudnya ke kita nih sebagai yang memeluk agama Islam misalkan digiring ke hal-hal yang sekiranya kurang baik dan berita tersebut tidak bisa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas individu yang menyampaikan tersebut. Maka sekali lagi dalam bermedia sosial, saya ini termasuk orang yang jarang memposting apapun itu. Lihat di IG saya jarang ada postingan selain istri dan anak. TikTok saya juga kosong. Paling saya cuma stalking, skip, nggak sengaja. Kepencet. Di Twitter saya juga nggak ada gimana-gimana. Tapi saya sering membaca satu sama lain ketika ada media ini misalkan posting ini, media ini posting ini, atau antara orang yang lagi pro kontra posting ini, kita lihat dari sudut yang lainnya agar tercipta pemahaman wasatiyah pertengahan, agar kita dapat menjadi penyeimbang
antara yang baik dan benar, antara yang hoax atau yang tidak hoax tadi gitu. Karena kita baca ya. Oke. Nah, Bapak, harapan untuk murid-murid SMK Negeri 2 Cibinong. Oke. Menurut Bapak apa? Harapannya semoga kalian murid-murid SMK 2 Cibinong makin soleh dan soleha. Amin. Makin baik karakternya, makin rajin sholatnya. Ya, terutama anak BC. Amin. Oh, iya dong. Amin. Ya, nanti untuk lebih semangatnya kalian, nanti Pak Endro suruh jadi imam lah. Artinya harapan saya buat umumnya buat anak-anak di SMKN 2 Cibinong, semoga lebih baik lagi, makin soleh-soleha lagi, memperbaiki akhlaknya dikit demi sedikit ya, untuk menjadi siswa yang berprestasi bukan hanya lahir tapi batinnya juga. Seperti motonya Jawa Barat, juara lahir dan batin. Amin. Pak, ada kata-kata nggak buat hari ini? Apa ya? Saya tuh belum nyiapin apa-apa. Ya, harus Soalnya ada, saya juga Pak. Itu mantan bad boy sih sebenarnya. Sad boy. Cuman kata-kata hari ini apa yang enak ya? Quote of the day gitu ya? Ya. Apa ya? Pakai bahasa Inggris, Pak. Jangan dong. Bahasa Arab, Pak. Arab. Bahasa Arab ya? Iya. Oke. Kalau kayak bahasa Arab gini. Ahbib habibaka haunama. Asik. Asa ayakuna bagi doka yaumama. Cakep. Cintailah kekasihmu sekedarnya. Karena suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang kamu paling benci. Oke. Atau sebaliknya, abgid bagi doka haunaman. Asa ayakuna habibaka yaumaman. Sebaliknya, kamu juga jangan membenci apa yang kamu benci. Benci banget, cukup sekedarnya. Siapa tahu nanti ke depannya dia yang menjadi hal yang kamu suka dibanding yang lainnya. Oke. Tepuk tangan lu dong. Nah, Pak, kita juga ada Q&A dari murid-murid SMK 2 Cibinong untuk Pak Rija ya. Banyak banget sih pertanyaannya, ya nggak tahu sih banyaknya seberapa. Ada 150. Nanti dijawab sejujur-jujurnya saja ya, Pak ya. Boleh. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih untuk Pak Rija gitu? Sebelum Apa? Oke, Jalu. Reza, Pak Reza. Saya itu Jalu itu dulu kecilnya ngaji sama saya. Oke. Itu pinter banget bohongnya. Enggak lah, itu murid yang soleh. Tuh, mangga, silakan aja. Oke nih Pak, pertanyaannya kan udah ada nih. Waduh, banyak banget Pak. Banyak banget ya. Nggak usah ya. Gimana ini? Mana sih? Nah, nih pertanyaan pertama Pak. Bapak pernah gak sih ngerasa jenuh atau capek selama ngajar? Kalau pernah, boleh tahu nggak nih gimana cara Bapak ngilangin rasa jenuh dan capek itu? Kita jawab tuh Pak, biar yang lain pada tahu. Pernah jenuh apa enggak? Tentunya pernah. Tapi bagaimana cara membangkitkan dan menghilangkan rasa jenuh tadi? Kita ngelihat murid-murid kita yang memang banyak mengharapkan ilmu dari kita. Jadi rasa capek jenuh itu hilang dengan adanya murid-murid yang ada di SMK 2 Cibinong. Oke, tepuk tangan lu dong. Nah, oke, next kita ke pertanyaan kedua, Pak. SMKN 2 Cibinong kan ada kegiatan baru ya, Pak, yaitu sholat duha berjamaah sesuai jadwal tertentu. Kira-kira apa sih tanggapan dan harapan Bapak untuk kegiatan baru itu? Tanggapan saya itu adalah program yang sangat luar biasa sebagai terobosan di dalam merubah tatanan karakteristik si murid-murid ini, terutama yang murid di dalam siswa-siswi SMK 2 Cibinong, karena di dalam nilai sholat duha tadi harapan saya kalian terbiasa dengan hal-hal baik dan hal-hal positif yang diawali di pagi hari. Oke. Jadi sebelum kalian belajar yang bagus lagi, lebih bagus lagi diawali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dengan apa? Dengan sholat sunat duha, dengan zikir, dan tentunya dengan tausiah agama sebagai pengetahuan kalian di dalam Masya Allah. kehidupan kalian. Alhamdulillah, tepuk tangan lu dong sekali lagi. Next, pertanyaan ketiga Pak. Wah ini, gimana sih cara Bapak bisa ngehandle acara kayak Maulid Nabi kemarin? Soalnya kabarnya Bapak yang menghubungi ustadznya tuh. Nah,
Oh iya. Ya. So, sebenarnya yang nge-handle banyak ya. Kita tuh kemarin acara PHBI maksudnya ya. PHBI itu tentunya kan tanggung jawab guru PAI, teman-teman OSIS, dan tentunya ada organisasi IRMA, Ikatan Remaja Masjid ya, SMKN 2 Cibinong. Tentunya itu teamwork semuanya dan ada UPJ juga. Kalau buat masalah menghubungi Ustadz, kebetulan saya juga masuk di dalam forum Dai MUI Kabupaten Bogor. Jadi teman-teman yang saya sering undang ke sini tuh adalah teman-teman forum gitu, yang artinya satu grup WA sama saya gitu. Yang artinya ya tinggal telepon, insya Allah datang lah gitu. Jadi artinya komunikasinya tentunya dengan jalan silaturahim melalui grup WhatsApp, dan memang kita masih dalam organisasi ya, forum Dai MUI Kabupaten Bogor. Jadi saya termasuk masih jadi anggota di sana. Nah, next pertanyaan keempat, Pak. Pertanyaan keempat sih sebenarnya saya udah tanyain sih, tapi mungkin Bapak jawab lagi aja kali ya. Pertama kali Bapak mengajar di sekolah apa dan kapan? Pertama kali saya ngajar tadi ya. Iya, udah dijawab sebenarnya. 2000 berapa nih? 2011. 2011. Ya kan? Ngajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an Anak Anaba gitu di Karadenan gitu. Kalau formalnya saya ngajar di SMP PGRI Karadenan 2014. Nah, next ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak ya. Bapak kan terkenal sebagai guru yang humoris. Kira-kira ada gak sih kesulitannya untuk mempertahankan itu? Atau emang Bapak tuh orangnya humoris ya? Gak tahu Pak siapa yang nanya ini. Tapi kadang-kadang yang humoris kalah sama yang mobilis. Soalnya itu ya, saya bawa Repo, yang sana bawa Honda Brio. Ya, itu jangan kalah. Walaupun saya lucu, tapi saya nggak beruang, gitu ya. Tetap kalah ya. Enggak, artinya kalau humoris itu kan sebenarnya ini aja sih ya, artinya spontan aja, emang mungkin cara penyampaian saya emang begini adanya. Dan saya itu nggak bisa dibuat-buat kayak sosok bete, sosok tegas, nggak bisa gitu ya. Kayak saya misalkan ngajar di kelas apapun, misalkan sosok galak gitu, nggak bisa, bukan saya banget gitu kan. Saya itu kan pelembut, pengasih, penyayang. Amin. Tidak sombong, rajin menabung gitu kan. Artinya cuman gini, kadang-kadang sih jokes sama punchline-nya kadang-kadang nggak dapet ya, jadi garing gitu. Itu dapet ya nanti, nah kadang-kadang dapet garingnya gitu. Kalau mempertahankannya paling ya sering-sering update aja sih. Jadi nih kalau saya tuh sering lihat media sosial tuh apa nih yang rame misalkan. Sering masukin jokes-jokes itu ke ngajar gitu supaya mereka inilah ada nggak cuma belajar serius. Pak. Selingannya. Teman-teman, next ke pertanyaan selanjutnya. Ini sih pertanyaannya tentang agama lagi ya Pak ya. Apa sih tanggapan Bapak sama murid-murid yang mungkin kurang memperdalam ilmu agamanya? Sekali lagi ini adalah sekolah umum ya. Dan petugasnya saya adalah melengkapi pembelajaran normatif yang ada di sini, terutama tentang ilmu keagamaan, tentunya pendidikan agama Islam. Seperti gini, kalau sebagai muslim dan muslimat, kewajiban kalian itu kan belajar. Terutama bukan hanya belajar umum, yang paling utama adalah belajar tentang ilmu agama. Cukup bagi saya kalian memahami esensi daripada rukun Islam dan rukun iman. Ya, sebagai basic bekal kalian ke depan di dalam berkehidupan. Maksudnya, jangan sampai kalian nggak sama sekali bisa sholat, jangan sampai kalian sama sekali nggak bisa ngaji. Nah itu yang agak saya jengkelin buat teman-teman ataupun buat murid-murid di SMK 2 Cibinong. Apabila ada yang ada yang nggak mau sama sekali belajar itu, minimal basicnya, minimal hafalan doa sholat hafal gitu kan. Minimal bisa ngaji, baca Al-Fatihah, bisa baca surat-surat yang lain, atau minimal hafal juz 30 walaupun setengahnya. Karena apa? Menurut saya itu saja udah lebih dari cukup. Nggak mesti dalam gitu kan, seperti anak pesantren, nggak usah. Yang penting punya basic aja untuk sholat, ngaji dan sebagainya, itu lebih dari cukup. Gitu aja sih tadi. Jadi kurang lebih itulah jawaban dari Pak Rija soal pertanyaan-pertanyaan dari murid-murid SMK Negeri 2 Cibinong. Kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Rija dong. Nah Pak, udah nggak kerasa nih kita dari tadi ngobrol kurang lebih udah 4 jam lah ya. 4 jam kita ngobrol. Gak kerasa kan kita udah lama banget dari tadi, dan mungkin kita udah di ujung acara. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan Pod Meeting, podcast mingguan broadcasting.
di YouTube channel kita Broadcasting SMK Negeri 2 Cibinong. Bye.